Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di kajian desa bareng Iwan atau KDS Iwan yang tayang setiap Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di TV Desa. Diskusi ini, talkshow ini merupakan kerjasama antara desapedia.id, media informasi desa terkini, dengan TV Desa yang sudah berjalan selama 3 tahun belakangan ini. Dan bulan September lalu genap kami sudah bekerja sama menggelar talkshow ini selama 3 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk episode ke-72 malam ini Selasa 3 Oktober 2023, kita akan membahas tentang Wakil Rakyat Bicara Dana Desa 2024. Diskusi ini tentu saja akan menghadirkan beberapa narasumber. Dari keempat narasumber, insya Allah nanti hanya ada 3 narasumber yang hadir karena kami masih kesulitan berkomunikasi dengan Mas Hoirul Anam di Ceko. Jadi narasumber pertama ada Bu Iliza. Beliau adalah anggota Balik DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Beliau juga anggota Komisi 10 DPR RI. Kemudian ada Pak Al-Malik Pababari, anggota Komite 4 DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan kemudian juga ada yang mewakili dari parlemen lokal, yaitu Pak Hasanuddin Masud. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kedua narasumber sudah hadir di Zoom yang sudah kami siapkan. Nanti kita sambil diskusi, kita sambil menunggu kehadiran di Zoom Pak Hasanuddin Masud yang sepertinya belum hadir di Zoom meeting yang sudah kami siapkan. Saya tuan rumah Kades Iwan Sulaiman Sulasno, insya Allah akan memandu diskusi kita malam ini sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu sekalian, baik yang menyaksikan kami di saluran YouTube TV Desa maupun hadir di Zoom meeting yang sudah kami siapkan, biasanya memang di bulan-bulan ini pemerintah melalui Kementerian Desa bersama dengan 22 kementerian lainnya dan lembaga sedang menyusun prioritas penggunaan dana desa 2024. Karena memang APBN 2024 sudah memastikan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN sebesar 71 triliun. Artinya ada kenaikan 1 triliun kurang lebih dari APBN tahun ini, tahun 2023. Nah, kita tentu saja malam ini ingin memberikan masukan, memberikan kritikan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2024. Nah, kita akan mengundang parlemen, 2 kamar ini kita undang, DPR dan DPD, untuk bersama-sama dengan kita semua malam ini, baik di Zoom maupun di YouTube, untuk memberikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus di-spending, dihabiskan, bagaimana penyaluran, bagaimana penggunaan dana desa 2024 yang akan datang. Karena ada beberapa problem yang sering kali berulang ya Bapak Ibu, soal salur, soal penggunaan, soal pelaporan, soal pertanggungjawaban. Ini yang saya kira sering kali berulang terjadi. Bahkan ada prioritas penggunaan dana desa yang sejatinya itu kemudian bertabrakan dengan forum kedaulatan warga desa yang tertinggi, yaitu Musdes atau Musyawarah Desa. Nah, ini yang saya kira mesti kita akan lihat. Minggu lalu di Kades Iwan episode sebelumnya, banyak teman-teman yang mengatakan semoga BLT dana desa tidak ada lagi misalnya di dana desa 2024, karena memang ini sudah tidak lagi menjadi kebutuhan warga desa. Lebih baik di switch atau dialihkan untuk program lain. Nah, saya kira ini yang saya kira menjadi penting bagi kita semua, karena di dana desa 2024 itu sebagaimana kita ketahui bersama ada 7 isu prioritas ya, soal pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian eliminasi TBC, kemudian ketahanan pangan baik nabati maupun hewani, kemudian narkoba, stunting, penurunan stunting, dana operasional pemerintah desa yang minggu lalu kita bahas bersama, ternyata belum begitu menggembirakan penggunaan dana operasional pemerintah desa. Kemudian dan yang terakhir, yang ketujuh, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, dengan 7 isu prioritas ini kita coba nanti akan mendengarkan masukan, kritikan atau
apa yang bisa disampaikan oleh baik Bu Iliza maupun Pak Al-Malik dan Pak Hasanuddin, Ketua DPRD Kaltim, terkait dengan bagaimana idealnya penggunaan dana desa 2024 yang akan datang. Narasumber pertama, Ibu Iliza Saaduddin Jamal, pernah menjadi Wali Kota Banda Aceh, saat ini menjadi anggota Balik DPR RI. Beliau ikut juga memberikan masukan soal revisi Undang-Undang Desa yang sedang berlangsung di DPR RI. Beliau juga berasal dari Komisi 10 DPR RI, dan sekira dengan pengalamannya di pemerintahan daerah, kemudian di Balik, beliau nanti akan memberikan masukan kepada kita semua bagaimana sejatinya dana desa 2024. Kemudian ada Pak Al-Malik Pababari, senator, anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Barat. Beliau juga 2 periode, sama seperti Ibu Iliza, pernah menjadi bupati di Sulawesi Barat selama 2 periode kalau tidak salah. Jadi dengan pengalaman beliau kita ingin melihat bagaimana dinamika penggunaan dana desa selama ini, dan termasuk di Sulawesi Barat yang menjadi dapil beliau. Dan tentu saja kita semua tahu bahwa Komite 4 DPD RI termasuk Pak Al-Malik Pababari saya kira cukup intens ya mendorong apa yang disebut dengan otonomi dana desa. Nah, ini yang saya kira nanti beliau juga akan menyampaikan bagaimana idealnya otonomi dana desa itu bisa berjalan di 74.965 desa di seluruh Indonesia. Pak Hasanuddin Masud juga Ketua DPRD Provinsi Kaltim, kita masih menunggu kehadirannya. Beliau juga sering memberikan statement-statement, beberapa pernyataan tentang pelaksanaan dana desa di Provinsi Kalimantan Timur. Itu saja mungkin pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom meeting, sudah hampir 30-an yang di Zoom meeting, dan ada menyaksikan kita di YouTube channel TV Desa dari Sabang sampai Merauke. Kita ke narasumber yang pertama dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Iliza. Terima kasih sudah hadir di TV Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Kabar Ibu? Lagi reses ya Bu? Atau belum, tadi baru sidang paripurna. Oh iya, baru sidang paripurna ya? Ya. Oh iya, pengesahan Undang-Undang ASN tadi kalau tidak salah itu Bu. Alhamdulillah. Iya. Baik, apa yang bisa disampaikan ke kita semua, Ibu Iliza, soal kemarin mungkin sedikit memberikan pengantar tentang pembahasan di Balik ya terkait revisi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua, apakah itu kendala yang akan dihadapi, kritikan dan tantangan terkait dana desa 2024. Silakan Bu Iliza. Baik ya Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala syukur Allah dan salatu Rasulullah. Yang saya muliakan Pak Al-Malik Pababari. Ya, salam kenal Pak sebagai anggota Komite 4 DPD RI, dan juga Pak Hasanuddin Masud, ini tentu adiknya sahabat saya Pak Rudi Masud. Iya. Ya. Dan juga seluruh peserta Zoom meeting pada malam ini yang kami muliakan. Tentu sebuah kehormatan diundang di dalam bincang-bincang pada malam ini, walaupun mungkin saya berada di Komisi 10 dan juga di Badan Legislasi. Memang kita alhamdulillah sudah menjadi usul inisiatif DPR untuk perubahan Undang-Undang Desa. Nah, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ya, bagaimana anggaran 2024 ke depan tentu ada peningkatan dari tahun 2023 dari 70 triliun menjadi 71 triliun. Tentu ini sebuah kemajuan, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah disahkan Undang-Undang Desa, tentu ada peningkatan yang lebih signifikan. Artinya kami mengusulkan ada 20% untuk dana desa itu terjadi peningkatan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan mudah-mudahan seluruh fraksi juga menyampaikan hal yang sama. Nah, dari apa yang telah disampaikan, tentu dana desa ini sangat penting untuk benar-benar concern kita agar desa itu bisa naik kelas ya. Kalau desa mau naik kelas itu tentu harus ada inovasi, kreativitas secara kolektif dengan masyarakat. Tapi yang saya lihat selama ini, mungkin kita bicara saja mungkin persoalan ya. Persoalan yang menurut amatan kami, mungkin dari pengalaman juga pernah menjabat sebagai wali kota Banda Aceh, yaitu quality spending. Jadi artinya bagaimana
agar belanja desa itu benar-benar berkualitas. Kalau kita mau agar belanja desa berkualitas, tentu harus ada pembenahan tata kelola desa secara menyeluruh. Karena mungkin tadi Pak Azwarana juga mengatakan birokrasi itu adalah mesin dari pembangunan. Nah, jadi peningkatan kapasitas aparatur desa dan perangkatnya, baik dalam aspek regulasi, kepemimpinan, bahkan wira swastanya gitu ya. Dan pemerintah pusat, harapan kita adanya harmonisasi regulasi yang tidak menimbulkan multitafsir. Karena memang kalau ada multitafsir, misalnya Undang-Undang Nomor 6 2014, Undang-Undang Desa yang menekankan pada kewenangan lokal yang berskala desa, tentu terlihat inisiatif masyarakat desa yang diprotek oleh undang-undang ini. Nah, dalam hal ini pemerintah tentu harus mampu mengawal agar partisipasi masyarakat desa itu dalam perencanaan desa itu betul-betul berlangsung aktif. Nah, selama ini kan kalau kita lihat keaktifan masyarakat secara menyeluruh kurang ya. Dan dalam memprioritaskan pembangunan desa yang dibiayai dengan desa, tentu harus menghindari jangan terjadi campur aduk antara prioritas nasional yang mungkin dibiayai dengan dana dari sektoral dengan kebutuhan desa yang real, dan memang harus dibiayai dengan dana desa gitu. Nah, karena kalau yang real ini kan sudah menjadi kewajiban. Dan kemudian aspek kontrol. Nah, ini juga sangat diperkuat. Jadi juga Pak Iwan juga menyampaikan hal ada persoalan-persoalan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa ini. Benar-benar aspek kontrol ini harus betul-betul diajarkan dengan baik. Kita kan memang mendapatkan penyelewengan dana desa ya, beberapa kasus yang kita lihat di berbagai daerah yang juga sangat meresahkan masyarakat. Tapi kan tidak selamanya niat buruk itu dari aparatur untuk melakukan penyelewengan, atau korupsi dana desa, tapi juga itu dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman aparatur itu sendiri dalam aspek kontrol yang ada. Nah, peningkatan kapasitas memang dibutuhkan dalam semua aspek. Maka harapannya bimbingan-bimbingan teknis ya, sebaiknya selama ini kan banyak tuh yang kita baca BIMTEK dilaksanakan di luar daerah gitu, dan akhirnya menjadi temuan BPK dan menjadi persoalan. Ya, harapan kita bimbingan teknis itu kalau memang lebih efektif dan berguna kepada masyarakat, kenapa tidak dilaksanakan di lokal masing-masing. Dan bimbingannya sebaiknya juga bisa dilaksanakan di daerah, walaupun mungkin ada alokasi anggaran untuk mungkin studi banding gitu ya, itu jelas gitu. Mereka berangkat dengan hasil rapat fokus yang mau dilihat, kemudian ada anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk studi banding. Artinya bukan mereka bisa keluar untuk melihat, belajar, tapi berdasarkan hasil bimbingan teknis, hasil kesepakatan untuk peningkatan kapasitas gitu. Jadi enggak lagi istilahnya buat kegiatan sebetulnya hanya untuk menghabiskan uang dan untuk jalan-jalan. Ini kan nggak baik juga kalau memang nanti dianggap seperti itu. Padahal memang ketika mereka keluar, mungkin ada refreshing dan akan lebih mudah juga menyerap apa yang akan mereka pelajari. Nah, pola pendampingan juga itu harus benar-benar berlangsung secara bagus. Menurut hemat saya, seorang tenaga pendamping itu harus mampu dengan baik secara kualifikasi yang mumpuni, karena harus juga berasal dari unsur masyarakat desa masing-masing. Karena ketika dia berada dari desanya, sehingga proses pendampingan itu berlangsung secara harmonis dan efektif. Karena saling mengetahui, saling mengerti, benar-benar punya mimpi gitu. Yang selama ini mungkin kan pendamping itu bisa datang dari mana, kadang belum bisa diterima, belum lagi kapasitas yang kurang maksimal gitu ya. Sehingga ini apa yang ingin dicapai itu karena ingin agar desa itu mandiri akhirnya. Jadi sukses kepala desa dan perangkat desa masuk BPD-nya dalam tata kelola desa itu tercermin dengan meningkat ekonomi desa. Ini kan kita butuh leadership kepala desa yang inovatif ya, yang bisa membangkitkan semangat masyarakat pada desa sesuai dengan potensi desa mereka. Jadi harapan kami tentu peningkatan kapasitas. Seperti misalnya ada 7 program ya tentang bagaimana
bukan bicara tentang intervensi percepatan eliminasi TBC ya. Itu kan mungkin bisa dievaluasi rumah masyarakatnya, mungkin untuk pencahayaan masuk rumahnya kan nggak perlu harus bangun baru rumah gitu, tapi pencahayaan masuk ke rumah dan sebagainya, pendidikan untuk masyarakat itu bisa berkolaborasi dengan puskesmas yang ada. Tentu anggaran tidak membutuhkan anggaran yang besar, tapi masyarakat teredukasi dengan cukup baik, anggaran bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain, yaitu bagaimana tadi ya tentang bagaimana melihat potensi desa, mengajak kebersamaan, database desa. Misalnya database desa itu apa dengan jumlah kependudukannya, pemilahan data, kemudian dari kerja dari latar belakang penduduk itu sendiri. Berapa misalnya dia latar belakang dari seorang insinyur, mungkin dari perencanaan, dia bisa terlibat gitu di desa. Itu dimanfaatkan dari seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Optimalisasi hal-hal yang seperti ini penting. Saya pikir itu Pak Iwan, untuk di awal, nanti kita mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi. Baik, Ibu Iliza Saaduddin Jamal, anggota Balik DPR RI dari fraksi P3. Saya kira tadi beliau sudah memberikan beberapa masukan ya, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang di Zoom dan nonton di YouTube. Intinya memang dana desa 2024 ini kita harus melihat quality of spending. Jadi kualitas dari penggunaannya, kualitas dari penggunaan dana desa untuk 2024. Dan sepertinya memang terkait dengan 7 prioritas dana desa 2024 yang tadi saya sampaikan diperkuat oleh paparan Ibu Iliza bahwa TBC misalnya itu tadi beliau memberikan catatan ya soal salah satunya soal TBC dan ada dua hal penting yang Ibu Iliza sampaikan. Pertama soal pendamping desa. Ini menjadi kunci. Ini banyak nih teman-teman pendamping desa yang hadir nih. Nanti bisa memberikan pernyataan atau masukan juga nih. Nah, yang kedua soal peningkatan kapasitas. Yang saya kira itu menjadi penting, apalagi BIMTEK secara berkelanjutan. Tadi Bu Iliza sampaikan itu adalah agenda penting dan sejatinya memang sebaiknya dilaksanakan di lokal masing-masing, katakanlah ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten ya, Ibu. Karena memang seringkali justru ada temuan-temuan yang terkait dengan pelaksanaan program BIMTEK ini malah menjadi temuan ketika dilaksanakan jauh dari domisili desanya masing-masing. Nah, Ibu Iliza, saya ingin bertanya satu hal lagi sebelum nanti ke Pak Al-Malik. Perkembangan dari revisi Undang-Undang Desa, karena Ibu ada di Balik, mungkin bisa cerita sedikit kepada kami semua tentang bagaimana perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ya, kalau dari sisi revisi, sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk di dalamnya. Ya. Dan fokusnya juga waktu itu adalah peningkatan alokasi dana desa yang menjadi 20%. Jadi dana alokasi khusus itu transfer daerah agar besarannya itu sama dengan dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dari dalam APBD yakni 20%. Alasannya bahwa ini kan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya, yang termasuk pada mungkin pasal 1 angka 12 dan 13 gitu ya. Nah, jadi memang keinginan kita agar mandiri, ya betul. Jadi apa yang kami sampaikan itu berdasarkan tentang ketentuan undang-undang yang bahwasanya alasannya agar DAK transfer daerah itu berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, karena itu lebih berkeadilan menurut pandangan kami. Jadi lebih leluasa juga desa di dalam mengembangkan potensi. Dan kemudian kan ada mungkin juklak-juknis, nggak bisa disamaratakan. Maksudnya harus sama semua. Berdasarkan dari potensi daerah, berdasarkan dari kemampuan daerah. Nah, harus ada juga reward dan punishment misalnya kalau sesuatu yang sudah
dikomitmenkan misalnya dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini untuk mendorong percepatan. Kalau misalnya disamaratakan semuanya, ya tentu ada daerah-daerah justru yang udah harusnya percepatannya menjadi lebih cepat gitu, dibanding yang lain. Nah, dari target mungkin dari 5.000 target yang mandiri itu, yang mungkin pemerintah sudah targetkan, nah itu bagaimana agar dorongan yang lain juga terjadi percepatan untuk hal itu. Nah, dengan penambahan alokasi anggaran yang kami usulkan itu, tentu ini sebetulnya sangat realistis gitu ya dari apa yang selama ini sudah kita lihat. Nah, perkembangannya bahwasanya kita baru sampai menjadi usul inisiatif DPR dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan pembahasan tingkat 1. Mudah-mudahan bisa segera disambut baik oleh pemerintah dan kemudian dibahas bersama-sama apakah dikembalikan ke badan legislasi atau nanti akan dikembalikan ke Komisi 2 gitu ya, untuk pembahasan lebih lanjut. Itu kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan komitmen dari seluruh fraksi yang ada di badan legislasi itu sudah menyepakati perubahan undang-undang ini bukan hanya persoalan kenaikan tadi untuk dana desa, tapi juga persoalan-persoalan pembenahan untuk peningkatan kapasitas aparatur dan sebagainya. Itu juga sudah tersusun dengan cukup rapi. Jadi begitu Pak Iwan, ya doa kita lah mudah-mudahan karena tahun politik juga, jadi punya keterbatasan, kita semua sedang berjuang nih berapa bulan ke depan gitu ya. Tapi harapannya mudah-mudahan di 2024 nanti kalau tahun ini mungkin tidak terkejar itu ya, tahun 2024 bisa lebih concern untuk apa yang sudah kita sepakati sekarang ini untuk bisa dibahas ke depan gitu. Dan ini apa kan kepala desa minta 9 tahun ya masa jabatan. Nah, bagi itu juga bagi yang sudah berjalan kalau belum 18 tahun maka masih bisa untuk maju kembali. Harapan saya juga yang mewakili Aceh itu nanti kalau ada revisi undang-undang pemerintah Aceh, jadi undang-undang pemerintah Aceh juga harus merujuk kepada undang-undang desa yang baru nantinya, sehingga setara sama gitu. Kalau dulu kan kita semuanya dikejar untuk jadi desa. Nah, Aceh juga alhamdulillah diuntungkan karena semuanya udah desa, nggak ada yang kelurahan. Jadi percepatannya lebih cepat. Nah, tapi kemudian kalau dengan lahirnya undang-undang baru, maka itu harus disamakan gitu ya. Jadi juga harus direvisi lah undang-undang pemerintah Aceh termasuk tentang yang mengatur tentang kewenangan desa. Baik Ibu Iliza, terima kasih paparannya dan tambahannya. Saya kira tadi menarik kalau kita catat, Juklak dan Juknis tidak bisa disamakan. Artinya ada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Artinya ada 75.265 masalah di desa. Jadi kalau kita bicara Juklak Juknis, maka kita bicara regulasi di bawah Undang-Undang Desa. Baik itu misalnya Permendes, PMK atau Permenkyu dan Permendagri yang biasanya memang selalu hadir dalam bulan-bulan ini untuk mengatur secara teknis dari pelaksanaan dana desa 2024. Dan baik itu Permendes maupun PMK, saya kira ini juga menjadi masukan dari Ibu Iliza atau dari DPR ya, kita anggap ini masukan DPR agar Juklak Juknisnya itu tidak bisa disamakan untuk dana desa 2024. Ini yang saya kira setiap tahun hampir terjadi persoalan-persoalan seperti ini. Baik, terima kasih Bu Iliza. Nanti sambil menunggu respon kawan-kawan yang lain, saya ke Sulawesi Barat dulu. Assalamualaikum Pak Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah kembali ke dapil nih Pak? Ya, baru aja Pak, tadi malam jam 9 malam tiba di dapil. Oh, sudah di Sulbar ya? Baik. Baik Pak Al-Malik, tadi sudah disampaikan tadi dari Kamar DPR, salam dari Kamar DPD RI. Apa yang bisa Pak Al-Malik sampaikan, bagaimana kritikan atau peluang dan kendala atau tantangan apa yang bakal dihadapi oleh kita semua terkait pelaksanaan dana desa 2024? Silakan Pak Al-Malik. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya Haji Al-Malik Pababari dari DPD RI Dapil Sulawesi Barat. Malam ini akan kita angkat tema tantangan mendorong desa membangun di Indonesia dengan total desa 75.265 desa seluruh Indonesia. Yang pertama kita lihat sistem, Pak. Sistem tata kelola antara lain kemampuan masyarakat masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi dengan pemimpin yang transformatif dan atau visioner, masih dilingkupi oleh kelompok superior dan inferior dengan desa-desa daerah tertentu. Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM di pedesaan antara lain Pak Al-Malik, suara hilang? Pak Al-Malik bisa dengar suara saya? Di pedesaan. Selanjutnya sistem kebijakan. Ya. Oke, iya. Lanjut Pak. Tadi sempat hilang suaranya, We. Ya, lanjut. Ya, transparansi akuntabilitas antara lain. Akuntabilitas sosial, sistem kebijakan berbasis kearifan lokal yang ada di pedesaan, sinkronisasi semua pihak yang terkait dengan kebijakan publik yang terdapat di pedesaan yang sering melahirkan dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Selanjutnya, transfer keuangan desa yang bersumber dari APBN tidak langsung ke rekening desa. Adanya ruang intervensi pemerintah kabupaten terhadap program pemerintah desa, mulai dari pengusulan program hingga pencairan dana. Selanjutnya, agenda prioritas nasional tentang alokasi anggaran dana desa secara makro justru mengaburkan hak subsidiar, subsidiaritas dan rekognisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyusunan program kerja dan bersifat top down, hal ini didasarkan karena diharuskan mengikuti program prioritas nasional. Musrembangdes terkesan hanya bersifat mekanisme formalitas di dalam penyusunan program pedesaan, sebab sebagian besar aspirasi warga pada saat Musrembangdes terkadang harus dianulir karena tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Inilah beberapa hal-hal yang perlu kita diskusikan malam hari ini, yang pasti bahwa kejadian ini bukan hanya di Sulbar, Pak. Yeah. Saya sudah cukup berputar ke Kalimantan, ke Bali, dan lain sebagainya. Permasalahan yang saya angkat pada malam hari ini itu hampir sama di semua kabupaten yang kita kunjungi. Persoalannya sekarang, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya? Yang kita hendaki tentunya penguatan undang-undang yang kaitannya dengan desa ini. Kalau itu tidak kita rubah, Bapak sekalian, yakin saya tidak bisa apa yang kita cita-citakan dalam kemandirian sebuah desa. Oleh sebab itu, melalui kesempatan malam hari ini, tentunya kita berharap, mari kita sama-sama berpikir bagaimana Indonesia ke depan dengan prioritas desa ini bisa mandiri. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Al-Malik Pababari, anggota Komite 4 DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Ini saya agak canggung. Saya biasa manggil Pak Al-Malik ini akrab dipanggil Uwe ya. Mohon maaf. Ya, betul. Ya, agak kagok saya manggil Pak Al-Malik. Biasa ya, manggil Uwe. Panggil Uwe aja, Pak. Ya. Iya, Uwe. Baik. Tadi disampaikan, saya kira ini apa yang menjadi tadi saya sampaikan di awal ya. Pertama soal transfer dana desa itu tidak langsung ke rekening desa, sehingga beliau melihat ini rawan adanya intervensi, dan memang terjadi intervensi kalau menurut yang tadi disampaikan oleh Uwe. Kemudian Betul. ada program-program prioritas yang kalau 2024 akan ada 7 isu prioritas, itu yang sesungguhnya
dianggap mengalahkan usulan dan aspirasi warga yang sesungguhnya yang sudah dihimpun baik melalui Musyawarah Bangdes ya maupun melalui musyawarah desa lah, misalnya seperti itu. Jadi saya kira beliau sebagai anggota Komite 4 apa yang terjadi saat ini memang bukan hanya di Sulawesi Barat, tetapi juga hampir di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Karena itu saya kira penting, saya kira Uwe senada dengan Ibu Iliza bahwa revisi Undang-Undang Desa memang harus dilakukan dan sedang berproses saat ini di agenda-agenda di legislasi di DPR RI yang insya Allah akan berlanjut nanti di agenda legislasi nasional 2024. Nah, saya ingin dapat gambaran dari Uwe satu hal ya soal karena Komite 4 cukup kencang bicara soal otonomi dana desa. Bagaimana bisa Uwe bisa memberikan gambaran ke kita semua, idealnya sebuah otonomi dana desa. Bagaimana DPD melihat itu? Silakan, Uwe. Iya, oke. Jadi kesimpulan DPD melihat bahwa harus memberikan berdasarkan undang-undang yang ada kebebasan desa itu untuk menyusun programnya, kemudian laksanakan sendiri. Saya kira masalah sumber daya manusia sebenarnya tidak terlalu. Sepanjang kita bisa memberikan kepercayaan kepada kepala desa untuk mencari pendamping yang mampu mengelola apa yang mereka rencanakan, saya kira itu bukan masalah, Pak. Dan menjadi persoalan sekarang adanya penekanan dari atas harus begini, harus begini, harus begini. Kalau tidak begini bertentangan dengan undang. Oleh sebab itu sebaiknya coba kita berikan kepercayaan kepada kepala desa, pada desa untuk coba mengedepankan apa yang menjadi kepentingan di desanya, apa yang menjadi pemikiran mereka di desanya sehingga betul-betul itu bisa mereka bergerak, bisa membangun desa seperti apa yang kita harapkan. Di Komite 4 ini sekarang gencar sekali, Pak. Kita kemana-mana, itu menjadi topik kita, pokok permasalahan kita. Kemudian kita mencari solusi yang bagaimana. Nah inilah, kita sudah rapat, kita sudah finalkan, kemudian ini disampaikan ke tingkat pimpinan yang selanjutnya mungkin akan dimusyawarahkan. Mudah-mudahan dalam tahun ini, sebelum berakhir itu bisa tuntas. Jadi itu harapan kita. Terima kasih. Baik, makasih, We. Baik, Pak Al-Malik Pababari, anggota Komite 4 DPD RI. Saya kira masalah SDM sesungguhnya yang tidak terlalu menjadi masalah karena beliau sampaikan ada pendamping desa yang bisa diharapkan. Nanti ini dua kamar di parlemen ini menyebut terus nih soal pendamping desa nih, baik Bu Iliza maupun Uwe ya soal pentingnya pendamping desa. Tapi intinya memang saya potong dulu, Pak. Ini pendamping desa justru harus betul-betul orang yang capable. Baik. Jangan didorong karena sistem kerabat, sahabat, keluarga dan lain sebagainya, walaupun tidak mampu di situ, itu menjadi persoalan. Yang gue tahu gimana di Sulawesi Barat pendamping desa, kuatkah apa unsur keluarganya atau kekerabatannya atau kompetensinya? Iya kuat, bukan kompetensinya tapi unsur kekerabatannya. Kekerabatannya kuat di pendamping desa di Sulawesi Barat. Kuat. Inilah menjadi sebenarnya masalah buat kita di sini. Baik. Kuat sekali. Kerabatnya siapa, Pak? Kerabatnya kepala desa? Ya, kenyataan di masyarakat. Nah, kan kita akan dikasih. Ini pendamping kamu, ini pendamping kamu. Penentuannya kan dari atas. Baik. Ini orang yang dekat. Walaupun sebenarnya kurang mampu di dalam bagaimana membina desa dari sisi keuangan, administrasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita pecahkan. Itu juga, Pak, kalau saya turun, rasanya saya dianggap keras karena saya bicara soal persoalan seperti itu, akhirnya mungkin orang tidak terlalu senang ke kita karena kita kritiknya agak tegas. Tapi apapun persoalannya, niat kita bagus. Saya tidak merasa apa-apa ke depan, bukan persoalan buat saya. Yang penting bagaimana kita melihat masyarakat desa ini betul-betul bisa berdaya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Al-Malik Pababari. Jadi masih ada faktor di luar kompetensi soal pendamping desa ya. Nanti teman-teman bisa respon ini. Ada soal apa tadi, kekerabatan, keluarga, partai politik juga, Pak. Tanda kutip. Tanda kutip, oke. Baik. Tanda kutip. Oke, tapi yang intinya bahwa yang disampaikan Komite 4, saya kira soal berikan kepercayaan kepada kepala desa untuk mengelola dana desa sepenuhnya, itu yang disebut
oleh Komite 4 DPD RI, tadi Uwe sampaikan soal otonomi dana desa. Jadi jangan terlalu banyak program-program yang mandatori. Saya kira itu poinnya. Betul. Baik, Ya. terima kasih. Uwe, kita tunggu teman-teman yang lain. Nanti pasti akan ada pertanyaan, ada pernyataan apa yang sudah disampaikan baik oleh Bu Ilija maupun Pak Al-Malik. Saya lihat dulu di Zoom meeting ya, sudah cukup ramai, tapi belum ada Pak Hasanuddin Masud ya. Sebentar ya. Pak Mas Slamet belum ada kayaknya, Pak Hasanuddin Masud ya. Ya? Bukan ya. Pak Hasanuddin Masud tadi sebetulnya masuk tadi. Aduh. Assalamualaikum Pak Ketua. Hasanuddin Masud. Belum ada ya? Baik. Baik, saya ajak kawan-kawan dulu nih yang sekitar sudah 50-an lebih yang hadir di Zoom meeting dan sudah ratusan yang nonton kita di saluran YouTube-nya TV Desa. Kita diskusi dulu tadi tentang apa yang disampaikan oleh kedua kamar parlemen kita, baik DPR RI, Bu Alija maupun DPD RI, Pak Al-Malik soal dana desa 2024 harus seperti apa. Saya kira poin-poin pentingnya adalah misalkan soal tadi juknisnya aturan di bawah undang-undang, saya kira tidak lagi jangan disamakan. Saya kira itu penting ya. Kemudian soal peran pendamping desa. Kemudian Pak Al-Malik juga sampaikan jangan terlalu banyak program-program yang mandatori yang ujung-ujungnya itu bertabrakan dengan kedaulatan warga desa melalui Musdes. Baik, ada Pak Thomas yang sudah angkat tangan. Siapa lagi? Masih ada? Ya, Pak Thomas dulu. Pak Thomas Sutana ini pendamping lokal desa dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Thomas. Assalamualaikum. Masih di mute, Pak. Selamat malam Pak Iwan, terima Malam, Pak kasih. Thomas. Yang terhormat para narasumber dan juga para peserta Zoom meeting lainnya. Ini Pak Iwan, yang Ya, Pak. pertama saya mencoba untuk mengklarifikasi tentang pendamping, tapi khususnya hanya di Kabupaten Klaten tentunya. Saya tidak tahu persis di kabupaten lain ya. Seperti yang dikatakan Pak Diwan tadi, bahwa di Kabupaten Klaten setahu saya itu tidak ada kekerabatan. Saya sendiri ya Pak, saya dulu ikut tes dan saya nggak kenal satu sama lain. Jadi saya murni atas dasar kemampuan saya dan alhamdulillah saya bisa diterima. Itu bahwa TPP di Kabupaten Klaten itu tidak ada dasar sama sekali KKN, itu tidak ada. Lalu yang kedua, kami TPP di Kabupaten Klaten itu juga selalu mengembangkan kapasitas. Memang melalui rakor pendamping di tingkat kabupaten, itu hampir paling lama 2 bulan sekali itu selalu ada rakor. Itu untuk peningkatan kapasitas pendamping lokal desa, pendamping desa bersama tenaga ahli. Nah, di sini kami memang juga ditingkatkan. Selain dari program Kemendes, itu juga ada. Kami barusan ada peningkatan kapasitas melalui pembelajaran online. Ini contoh konkret peningkatan kapasitas. Yang kedua mengenai kewenangan, tanda kutip seolah-olah pemerintah desa dibatasi kewenangan. Kalau saya justru tidak. Negara, pemerintah melalui Kemendesa itu saya sangat mendukung, memberikan rambu-rambu pedoman
penggunaan prioritas dana desa justru harus dikasih. Kalau tidak dikasih, saya yakin nanti kepala desa itu akan semaunya itu, Pak. Kontrolnya susah. Lalu tujuannya dana desa pun juga akan sangat susah. Indikatornya dan sebagainya. Dengan adanya pedoman ini aja kepala desa itu hampir saya perhatikan 65-70% itu hanya habis untuk pembangunan fisik. Padahal desa itu sendiri masih punya sumber keuangan dari bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, itu pun untuk pembangunan fisik. Artinya apa? Kesejahteraan masyarakat desa saya yakin sangat sulit dientaskan kalau desa itu tiap tahun hanya bangun rabat beton, nanti habis rabat beton di aspal, talut jalan, talut irigasi, dan sebagainya. Saya nggak yakin gitu. Justru dengan prioritas, contohnya ketahanan nabati hewani, disinilah desa harus kreatif. Gitu. Ya bagaimana? Ya melalui musdes. Mari kita berpikir bersama-sama potensinya apa, kira-kira yang bagus apa. Di sini desa masih punya ruang-ruang untuk berkreasi, untuk inovasi dan sebagainya. Beda kalau pemerintah membuat aturan desa harus budidaya lele. Nah, itu sangat terikat. Tapi pemerintah kan hanya global sekali. Contoh, juga untuk stunting. Stunting desa bisa berkreatif. Tapi setahu saya, desa itu nggak kreatif untuk mengatasi stunting. Isinya cuma PMT, PMP, PMT, ya itu stunting ya nggak akan turun. Kalau desa hanya PMT paling dianggarkan sekitar 6.000 sampai 8.000 sebulan sekali. Bagi saya nggak masuk akal. Anak baduta atau balita dikasih PMT hanya sebulan sekali bisa menurunkan stunting, saya nggak yakin. Kecuali pemerintah desa melihat penyebab stunting itu karena warganya miskin, nggak mampu beli makanan dan sebagainya. Nah, kemiskinan itu harus diatasi terlebih dulu. Nanti harapannya keluarga bisa memperoleh penghasilan tambahan, nanti bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk anak-anaknya. Ini baru stunting akan bisa, penurunan stunting akan bisa tercapai. Kalau hanya PMT gitu itu saya yakin nggak bakal. Gitu. Terima kasih Pak Iwan, cukup sekian. Pak Iwan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Thomas Sutana, pendamping lokal desa dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saya kira menarik tadi. Pedoman tetap harus ada. Pedoman itu artinya Permendes, Permenkeu atau PMK yang mengatur tentang pelaksanaan prioritas dana desa tahun 2024 seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi Pak Thomas itu harus ada karena itu menjadi yang namanya pedoman, ya menjadi pedoman bagi kepala desa dan perangkat pemerintah desa untuk menggunakan dana desa. Kemudian soal stunting, ya saya kira saya sepakat perlu dibenahi nih penggunaan dana desa untuk penghapusan stunting. Saya kira teknis penggunaannya saya kira mesti dibenahi yang tadi Pak Thomas sampaikan ya. Masih ada nggak kawan-kawan Bapak Ibu sekalian yang mau? Pak Arif ya, Mas Arif ya? Mas Arif? Oh ya, silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, izin saya Arif dari Klaten juga, kebetulan temannya Pak Thomas. Jadi saya ingin menyoroti beberapa hal. Jadi terkait penggunaan dana desa. Dalam artian gini. Jadi seringkali saya jumpai di beberapa daerah. Ada di salah satu kabupaten di Sumatera. Itu dana desa itu digunakan untuk
kepala desa, kemudian sekretaris desa, kemudian ada ya intinya perangkat desa, kemudian ada RT RW, ada BPD. Nah, seperti itu. Itu tuh ketika di apa namanya, dicari permasalahannya itu ternyata itu alokasi dana desa ADD yang dari kabupaten itu tidak mencukupi. Alasannya itu jauh dari pusat ke daerah tersebut itu berkurang atau menurun. Nah, kiranya dalam penetapan DD itu cobalah untuk diselaraskan, okay? Diselaraskan dengan sumber dana yang masuk ke desa, misalkan ADD khusus untuk pemerintahan desa, dilihat dulu ADD ini cukup apa enggak gitu loh. Jadi ketika pusat mau mengirimkan dana desa, itu pertama dipastikan dulu ADD yang digulirkan oleh kabupaten atau provinsi ke desa itu cukup memadai untuk desa menjalani roda pemerintahan di desa. Jangan sampai ADD tidak cukup sehingga dana desa digunakan untuk pembayaran penghasilan atau tunjangan kepala desa yang notabene sesuai regulasi itu merupakan kewenangan dari provinsi atau kabupaten yang katanya dengan ADD. Itu pertama. Kemudian yang kedua, selama ini dari tahun 2015 atau ibaratnya dari dana desa turun ya sampai sekarang, yang menjadi pertanyaan, apakah ada evaluasi ya, evaluasi penggunaan dana desanya itu sesuai dengan prioritas apa tidak. Nah, dari tahun ke tahun itu kan yang di apa namanya yang diberitakan oleh pemerintah atau ini dari pemerintah lah ya, itu hanya hasilnya saja, tapi tidak ada ibaratnya evaluasi apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa yang harus diatasi. Itu karena kalau misalkan dilihat itu saya rasa masih banyak sekali kekurangannya karena minimnya evaluasi dari pusat terkait penggunaan dana desa. Dan Baik. juga seringkali satu lagi Pak Iwan, Ya, ya. untuk ini seringkali itu dinas-dinas dari kabupaten itu dompleng, ibaratnya minta desa tiba-tiba menganggarkan kegiatan ini, ya, seperti itu loh. Nah, padahal itu tidak ada dalam kamusnya di RKPD-nya atau APBD-nya. Nah, seperti itu kan ibaratnya membuat desa pusing kepala tuh, harus mikir, ngapusi, macam-macam lah. Nah, intinya Mbok yang di atas itu cobalah untuk apa adanya, jangan buat desa pusing. Itu saja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Mas Arief dari Klaten ya. Saya kira tadi kalau kita runut dari belakang dinas sering mendompleng yang beliau sampaikan malah itu bertabrakan dengan hasil dengan yang sudah disusun di RKPD misalnya. Kemudian soal ADD ya dari kabupaten maupun provinsi ya, sehingga itu tidak mengganggu penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN. Saya kira itu yang tadi Mas Arief sampaikan. Baik, siapa lagi ya? Oh, gini, banyak sekali yang mau nanya ya. Ini saya lihat ada Pak Jaka nih, Pak Jaka itu Direktur Dana Desa di Kementerian Keuangan. Nanti mohon izin Bapak Ibu sekalian, termasuk kedua narasumber, saya akan kasih kesempatan nih ke Pak Jaka untuk ya urun rembuk lah di malam ini, karena beliau hadir, Direktur Dana Desa Kementerian Keuangan. Atau saya buka dulu penanya ya, singkat ya, ada Mbak Santi ini Jawa Timur ya. Ada Jeffrey, Pak Busra dulu deh, Pak Busra. Baik. Ya, apa kabar, Pak Busra? Kabar baik, alhamdulillah. Silakan kenalan dulu ke teman-teman. Baik. Ya, Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Busra dari Aceh ini. Ya. Dari Aceh.
Baik, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi ya terkait dengan dana desa tahun 2024. Pada awal lahirnya dana desa ini kan sesuatu yang keniscayaan bagi desa ya. Artinya desa mendapatkan dana yang sangat besar setiap tahunnya untuk mampu mengelola desa-desanya dengan harapan suatu saat desa itu bisa mandiri, kan poinnya itu ya. Tapi mungkin dalam perjalanannya mungkin muncul problem-problem. Salah satu problemnya adalah ketika dana besar itu tidak ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia yang kuat di level desa. Ini menjadi problem. Makanya mungkin di forum ini ya, walaupun saya lihat forum ini tidak terlalu ramai, ini kan forum sudah dianggap forum nasional karena diisi oleh anggota DPR RI dan anggota DPD ya. Ramai Pak Busra. Ada 350 orang yang nonton kita nih di YouTube. Oh, siap. Oh, ada live YouTube-nya lagi, alhamdulillah. Iya, sudah hampir 400 nih yang nonton kita. Oh ya. Jadi kami menitipkan beberapa pesan ya ke DPD dan DPR RI terkait dengan dana desa. Yang pertama adalah yang kalau kita ingin memperbaikinya tentu perlu kita tingkatkan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia, perangkat desa, kepala desa itu harus bagus peningkatan sumber daya manusianya. Apakah nanti kualifikasi dari seorang kepala desa perlu ditingkatkan ya? Kalau tidak salah mungkin setiap kabupaten, setiap provinsi tentu berbeda-beda ya. Kalau di Aceh mungkin level minimal SMA, apakah sudah selayaknya seorang kepala desa itu harus minimal sarjana atau seperti apa ya? Karena kompetensi itu sangat menentukan ya. Karena seorang kepala desa yang memiliki visi misi yang kuat tentu akan bisa membawa arah kebijakan dana desa di desa menjadi lebih baik. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua, ini menjadi critical point ya, yang mungkin bisa diselesaikan di level DPR RI ya, Ibu Eliza yang kami hormati. Problem dana desa sekarang ini banyak sekali kebocoran ya, Ibu Eliza. Banyak sekali dana desa hari ini digrogoti oleh orang-orang dalam tanda kutip dari luar desa dengan menitipkan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Ibu tentu tahu ya, pasti ada masukan, ada Ibu menampung mungkin aspirasi dari masyarakat di Aceh ini bahwa banyak sekali dana desa diperuntukkan kepada BIMTEK yang ya pada dasarnya perangkat desa itu tidak membutuhkan itu. Banyak materi-materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kondisi tipikal dari desa-desanya ya. Kadang-kadang desa tersebut menginginkan peningkatan kapasitas yang berhubungan tentang kewirausahaan, tentang wisata dan sebagainya, tapi BIMTEK-nya menjadi general, tidak eksklusif per tema dan sebagainya. Ini problem luar biasa. Dan ini sudah bertahun-tahun berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya. Setiap tahun dana desa bocor dibawa ke luar daerah, ke provinsi lain, ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya, tapi di sana mendapatkan peningkatan kapasitas yang tidak layak dan menghabiskan dana yang begitu besar. Nah, isu ini mungkin sudah sampai ke anggota DPR RI dan mohon hal seperti ini untuk dapat ditindaklanjuti sehingga penggunaan dana desa ke depan menjadi lebih efektif. Kemudian saya sedikit menanggapi ya dari anggota DPD RI tadi terkait dengan regulasi dan sebagainya. Saya sepakat dengan teman-teman yang dari pendamping tadi bahwa memang penting untuk pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa untuk menetapkan regulasi ya. Kalau tidak ada regulasi tentu tidak ada roadmap-nya. Jadi Permendes yang mengatur prioritas dana desa di setiap tahunnya itu dalam rangka membawa arah kebijakan dana desa ini sesuai dengan visi misi presiden tentunya yang diimplementasikan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Desa. Mungkin itu poinnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Busra. Saya kira ini menarik. Tadi pertanyaan untuk Bu Eliza, mau juga untuk Pak Al-Malik ya, soal SDM desa itu tetap penting. Dan saya kira ini penting bahwa soal itu tadi itu BIMTEK itu dulu ada komite 4 dari Aceh juga yang menyuarakan tuh Pak Sudirman ya, Pak Sudirman tuh juga pernah menyuarakan soal anggota DPD RI soal ini BIMTEK yang marak sekali di Aceh, tapi kemudian tidak ada outcome apa-apa yang didapat. Baik,
terakhir ya sebelum nanti ke Pak Jaka, ke Bu Iliza dan ke Pak Al Malik dari NTT nih, Sumba Timur, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, Ya, selamat malam Bapak narasumber. silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya, PLD Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya menyambung kepada teman dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur tadi bahwa mengenai PMT. Nah, inilah yang sering kami temukan di tingkat desa. Ini pemberiannya sebulan sekali. Nah, ketika kita temukan anak yang kurang gizi, yang gizi buruk, yang gizi kurang, itu baru pemberiannya setiap hari, tapi kadang tidak dikontrol oleh bidan desa maupun kader-kader posyandu yang ada tingkat desa. Sehingga wabah anak stunting yang gizi buruk malah ada yang sampai permanen. Makanya tidak ada bisa turun ketika tidak ada regulasi yang mengikat kepada kader posyandu dan bidan desa yang dianggarkan di dana desa untuk memberikan PMT ini setiap hari oleh kader posyandu. Kadang kami temukan di lapangan, jika diberikan langsung kepada orang tuanya, kepada anak yang stunting atau yang gizi kurang, gizi buruk ini, kadang orang tuanya yang habiskan PMT-nya itu, sehingga anak yang stunting ini tidak dapat lagi asupan gizi. Kebanyakan bayi berkumis kalau kami istilahnya kami di NTT, Pak. Ya. Nah, coba memunculkan regulasi yang mengikat kepada kader posyandu dan bidan desa, sehingga itu mereka yang melakukan pelayanan setiap hari lah gitu. Sehingga kita bisa menurunkan namanya angka stunting. Terus yang kedua mengenai fisik. Ya, kalau kami di Kabupaten Sumba Timur rata-rata 90% adalah peningkatan badan jalan, karena di kabupaten kami ini untuk ke dusun satu saja itu jangkauannya hampir 10 km juga baru mencapai satu dusun, itu dalam satu desa, lebih dalam lingkup kecamatan. Ya, kalau mengenai badan fisik untuk kita larikan ke pemberian, ya pemerintah pusat harus menerbitkan regulasi, jangan terlalu memberikan ruang kepada pemerintah desa untuk membuka kegiatan fisik yang begitu memakan anggaran begitu banyak. Nah, sehingga kita larikan lagi di pemberian maupun di kegiatan lainnya yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kadang ini bukan fisik ini, kadang ya omong kasar aja, kebanyakan minta fee-nya yang lebih banyak ke sana, tapi tidak melihat kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Mungkin saja Bapak bisa sampaikan. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Jeffrey dari Sumba Timur, NTT. Ini bicara stunting tadi beliau ya. Jadi memang butuh ada regulasi yang mengikat kader posyandu yang kemudian itu menggunakan dana desa untuk penurunan stunting. Kalau bicara stunting di NTT itu memang menjadi isu strategis, isu besar, karena meskipun memang ada penurunan secara persentase di tahun 2023 ini, tapi memang secara nasional angka stunting di NTT itu masih relatif tinggi. Sumba Timur, Sumba Barat Daya ya, yang saya ketahui, kemudian Flores Timur juga cukup tinggi itu. Baik. Nah, yang tadi Pak ini masukan juga nih soal apa tadi Pak Jeffrey. Jangan ada regulasi yang membuat kemudian membuka ruang pemerintah desa untuk selalu pembangunan fisik, tapi sejatinya memang arahkan ke yang berdampak langsung ke masyarakat. Ini terkait dengan soal penggunaan dana desa 2024. Oke. Pak Jaka masih bersama kami. Pak Jaka, Direktur Dana Desa Kementerian Keuangan. Sudah live ya? Atau masih ada Pak Jaka? Oke. Saya mau kasih waktu sebenarnya beliau bicara singkat ini diskusi malam ini, Pak, kalau berkenan. Oke. Pak Jaka, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, Pak Iwan.
Pak Jaka Sucipta. Oh ya, Bisa dengar Pak suara saya? ya. Pak boleh kasih pernyataannya Pak. Ini menarik malam ini kita kehadiran tamu spesial dari DPR dan DPD RI. Tadi sudah kasih masukan untuk bagaimana format penggunaan dana desa 2024 yang saya kira dalam bulan-bulan ini biasanya memang Kemenkeu, Kemendes sedang menyusun regulasi-regulasi teknisnya nih Pak Jaka. Tadi saya yakin Pak Jaka sudah mendengar masukan-masukan dari teman-teman termasuk dari kedua narasumber kami Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Padahal saya sebenarnya pengen nyimak aja nih. Ya, boleh sedikit Pak Jaka. Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya isu ini sudah banyak disampaikan gitu ya, terkait dengan kewenangan desa, penggunaan dan sebagainya tadi. Jadi tapi ada satu yang ingin kami koreksi dulu yang disampaikan oleh Pak Al-Malik bahwa tadi dana desa itu tidak ditransfer ke RKDes. Nah, kemudian Juknis jangan sama gitu ya. Nah, kemudian Pak Malik mohon di ini lagi ya. Ini apa? Jadi sejak tahun 2020 Pak, jadi kami itu mentransfer dana desa itu langsung ke RDes, ke RKUD, ke RKDes. Jadi tidak lagi lewat RKUD. Jadi ini supaya pernyataan ini tidak menjadi seolah menjadi kebenaran gitu Pak ya. Nah, kemudian yang kedua terkait Juknis yang sama. Tadi sangat bagus disampaikan oleh Pak Thomas ya. Jadi bahwa Juknis itu Pak Malik, jadi mohon nanti bisa dibaca lagi Bapak peraturan Permendes, itu kan sifatnya adalah list-list kegiatan gitu ya, lebih seperti itu. Jadi itu tidak bermaksud untuk menyamakan, tidak bermaksud menyamakan, karena di situ selalu ada sesuai dengan karakteristik desa kan gitu ya. Jadi artinya kita kan tidak mungkin membuat Juknis 75.000 desa dengan 75.000 Juknis kan kira-kira seperti itu. Jadi artinya ada kewenangan bahwa itu kemudian desa itu bisa memilih menu lah kira-kira sesuai karakteristik desa. Jadi itu sebenarnya itu maknanya sama bahwa Juknis itu tidak sama. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saya juga agak bingung Pak Iwan ketika beberapa kali dengan DPD selalu menyampaikan terkait dengan otonomi dana desa gitu ya. Konsep otonomi dana desa itu seperti apa kan gitu. Jadi yang dimaksud otonomi dana desa itu seperti apa? Kalau ya itu yang dimaksud adalah tadi kemudian penggunaannya kemudian diatur oleh pusat, kemudian itu dianggap tidak otonomi, ya ini adalah konsekuensi dari penggunaan uang negara, uang rakyat, uang APBN kira-kira gitu. Makanya kemudian pemerintah tadi juga sebenarnya sudah disampaikan sangat bagus oleh pembicara sebelumnya Pak Thomas atau Pak siapa tadi ya, bahwa ya memang harus diarahkan, kalau tidak diarahkan ya kemudian akan kemana-mana. Sekarang diarahkan aja kemana-mana, tadi sudah juga disampaikan oleh teman-teman juga bahwa diarahkan aja sekarang ini ada yang korupsi, ada yang sebagainya, dan apalagi kemudian kalau itu diarahkan. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, makanya kemudian diatur penggunaannya. Nah, sekali lagi bahwa yang diatur itu adalah sebenarnya sesuai dengan kewenangan desa juga kan gitu. Ya kewenangan desa yang diatur itu misalkan untuk stunting kan ya juga untuk memberikan bantuan misalkan makanan tambahan untuk warga desanya. Dan seperti itu. Sebenarnya itu juga masih dalam koridor kewenangan desa. Jadi artinya ya pemerintah hanya mengarahkan, bukan berarti kemudian mendikte harus digunakan seperti ini. Kalau itu kan sebenarnya list-list kegiatannya aja, kemudian itu digunakan untuk sesuai dengan karakteristik desa. Nah, kemudian juga tadi yang disampaikan Pak Al-Malik juga terkait dengan
SDM. Jadi mohon masalah SDM itu jangan kemudian dianggap gampang gitu ya, karena sekali lagi tadi juga udah sebenarnya udah banyak dibantah gitu ya oleh teman-teman bahwa menangani uang 1 miliar di desa itu sangat besar, makanya kemudian itu perlu SDM yang memadai lah kira-kira gitu ya. Jadi tentunya kita tidak bisa mengandalkan pendamping. Tadi disebut bahwa SDM nggak masalah, yang penting ada pendamping. Pendamping itu kan sangat terbatas, Pak. Jadi satu pendamping itu bisa membawai 3-4 desa, dan tentunya kan tidak kemudian ada 24 jam mengawasi atau mendampingi desa kan kira-kira gitu. Makanya ini juga menjadi penting. Jadi mohon ini kemudian tidak dianggap sebagai hal yang menggampang lah kira-kira gitu. Nah, kemudian yang Bu Elisa terkait dengan, saya sangat sepakat dengan aspek kontrol, aspek quality spending gitu ya. Nah, ini adalah yang kita lakukan dengan mengarahkan penggunaan itu adalah dalam rangka untuk quality spending dan maupun controlling tadi kan gitu. Jadi kenapa harus kita arahkan? Tadi juga disampaikan kalau nggak diarahkan jadinya balut, jadinya tembok, jadinya gapura kan kira-kira, dan itu tentu tidak produktif kira-kira gitu. Jadi kita inginnya bahwa dana desa itu bisa meningkatkan taraf kehidupan yang bisa produktif, bisa menambahkan nilai tambah, bisa mengambil desa itu bisa menambah penghasilannya kira-kira, tidak tergantung pada dana desa, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, itu sebenarnya Pak Iwan. Jadi saya sebenarnya ya hanya mengomentari itu aja. Tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman gitu, oleh itu. Nah, terkait dengan ya undang-undang desa, siapa? Ya, sejauh mana Pak Permendesnya dan PMK-nya yang akan disiapkan untuk operasional teknis dana desa 2024? Ini Permendesnya kan sudah harmonisasi Pak, ini sudah harmonisasi, baik. Ya. Tapi dengan PP 37 nanti harapannya Permendes ini berlaku long lasting gitu ya, berlaku jangka panjang, jadi tidak lagi tahunan, sehingga nanti teman-teman di desa itu lebih tidak harus menunggu juknisnya lah kira-kira gitu. Baik. Permendesnya, tapi itu berlaku untuk jangka panjang. Oke. Mungkin itu Pak. Tadi mau bicara apa soal revisi undang desa? Ya, revisi undang-undang desa memang. Singkat Pak Jaka. Ya itu sudah disampaikan. Pak Presiden sudah menyampaikan juga ke ini, nanti kita tinggal tunggu saja lah pembahasannya dengan dari DPR dengan pemerintah gitu. Mungkin itu Pak dari kami. Oke, iya Pak Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa dari Kementerian Keuangan. Saya kira sedang harmonisasi Permendes untuk prioritas penggunaan dana desa 2024. Jadi memang sesungguhnya pemerintah hanya mengarahkan melalui pedoman-pedoman teknis tersebut seperti PMK atau Permendes ya. Jadi sesungguhnya Pak Jaka disampaikan pemerintah hanya mengarahkan, memberikan list kegiatan terkait penggunaan dana desa yang bersumber dari uang rakyat yang ada di APBN 2024 insya Allah. Dan saya kira SDM memang harus memadai. Tadi beliau sampaikan ini kunci ya. Tadi teman-teman sudah beberapa kali saya kira mengingatkan soal SDM jangan terlalu bergantung kepada pendamping desa misalnya, karena ada keterbatasan dan sebagainya, ada faktor geografis, faktor kompetensi dan sebagainya. Baik, sebentar, kalau Pak Hasan ini belum kelihatan memang di Zoom meeting, yang nanya juga sudah nggak ada. Ini ada satu chat menarik, pertanyaan yang tertulis ya, tapi saya hanya membacakan, mungkin nggak, nanti narasumber bisa merespon. Dari Mas Miftahul Ulum ini. Mas Miftahul, ada nggak ini? Soal jika dana desa tanpa regulasi atau pedoman, maka niscaya akan dipakai untuk kampanye KD semua. Bahkan operasional pemerintah desa, kita ingat bahwa KD pernah minta 5% untuk operasional dan hanya disetujui 3%. Itu saja sudah banyak sekali kegiatan dalilnya studi banding yang sebenarnya piknik belaka tanpa dia replikasi
atau ada ilmu pengetahuan atau informasi yang bisa dibawa pulang. Nah, saya kira ini satu dari banyak chat yang muncul di Zoom yang bisa saya bacakan, nanti bisa direspon oleh kedua narasumber. Baik, sudah 15 menit lagi, ini 15 menit terakhir, tentu saja kita akan kasih respon dari kedua narasumber, dari kedua kamar DPD dan DPR. Saya ke Pak Al-Malik, Pak Babari dulu ya, merespon sekaligus memberikan pernyataan penutup lah, closing statement dari Pak Al-Malik, anggota Komite 4 DPD RI. Nanti kita bagi waktunya 15 menit ini, Pak Al-Malik dan Ibu Iliza. Ya. Silakan, We. Ya. Ya, makasih banyak Pak. Saya mencoba. Yang merupakan sebenarnya keluhan yang seluruh pemerintah desa adalah ruang intervensi pada saat asistensi, pengusulan program, dan pencairan anggaran yang semuanya harus melalui pemerintah kabupaten yang menjadi keluhan semua desa. Dan ini yang persoalannya. Kemudian kedua, saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu sumber daya manusia. Yang saya ingin sampaikan bahwa sumber daya manusia sangat penting sekali, tapi kita harus selektif, Pak. Pendamping desa ini jangan ada unsur lain. Jangan ada unsur-unsur yang penekanannya masuk, akhirnya mereka diterima. Tetapi kita lihat sesungguhnya apa mereka mampu atau tidak, capable atau tidak. Nah, inilah tidak perlu ada campur tangan dengan orang pihak luar, sehingga betul-betul pendamping ini bisa membantu kepala desa dalam rangka pencairan dan lain sebagainya menyangkut kemajuan kepala desa. Itu yang saya maksudkan. Bukan berarti secara global sumber daya manusia kita tidak butuh, sangat kita butuh. Hanya memang kadang kita kurang selektif dalam menempatkan orang-orang. Kurang selektif itu ada intervensi pribadi yang saya sampaikan tadi, dan ini tidak perlu kita sangkali karena memang kenyataan di masyarakat. Sehingga dengan demikian tentunya kepentingan yang betul-betul mengarah seperti apa yang disampaikan oleh pembicara yang tadi, lebih banyak program desa itu ke fisik, bukan menyentuh hajat hidup orang banyak. Ya paling tidak kelengkapan beli laptop lah, beli HP lah, beli motor lah, dan lain sebagainya. Sementara mengabaikan kepentingan yang harus memihak kepada masyarakat. Ini yang merupakan penekanan yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Ya, Pak Iwan, Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Al-Malik, Pak Babari, closing statement-nya. Saya kira beliau memperkuat pernyataannya soal pendamping desa yang saya kira harus dilihat soal kemampuannya, soal kapasitasnya ya, dan juga soal muncul lagi tuh intervensi pemerintah kabupaten dalam penggunaan dana desa. Oke, terima kasih Pak Al-Malik, Pak Babari, anggota Komite 4 DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami di TV Desa. Saya closing statement ke Ibu Iliza dari silakan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan, tadi Pak Jaka juga sudah bergabung bersama kita, tentu sudah banyak beliau menanggapi yang apa yang disampaikan oleh Pak Thomas, kemudian ada Pak Arief, kemudian ada Pak Busra ya, yang paling apa yang disampaikan oleh Pak Busra tentang kebocoran dana desa yang digerogoti orang-orang di luar desa. Nah, ini harus diluruskan, benar-benar harus diluruskan karena dampak sangat buruk gitu ya, karena kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan di Bali, di luar daerah ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, itu dilaksanakan di daerah sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana pelaksanaan di daerah yang sudah dilaksanakan, nah itu silahkan. Artinya ketika mereka berjalan, mereka sudah tahu apa yang akan dituju, kemana akan dituju, dan apa yang akan dibawa pulang, dan apa yang akan dilaksanakan. Jadi perjalanan itu akan memberikan dampak manfaat yang luas. Karena memang pembangunan desa, bagaimana pembangunan setiap elemen yang ada di desa itu, tentu yang harapan kita, seluruh warga masyarakat itu betul-betul terlibat secara aktif untuk bagaimana betul-betul mengawal pelaksanaan pembangunan dari mulai perencanaan sampai mengawal pelaksanaannya. Dan mungkin saya kurang setuju apa yang disampaikan oleh Pak Malik, mungkin transfer langsung ke dana ke desa ya, karena kan perlu tahapan-tahapan.
tapi tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkadang ada persoalan, keterlambatan transfer ke desa, tahap 1, tahap selanjutnya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu SDM yang cukup, perlu political will yang baik, perlu kesiapan yang betul-betul baik untuk membenahi desa ini. Dan kemudian dari yang disampaikan tadi masalah dana secara top down, mungkin ada versus top down versus bottom up. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi juga tidak disamakan sesuai dengan potensi daerah gitu ya. Jadi harus top down versus bottom up. Jadi ketika mereka punya inisiatif, inovasi, kreativitas, itu diberikan keleluasaan. Ketika mereka mengajukan, kemudian pusat atau pemerintah yang lebih tinggi di atasnya pasti akan lebih paham mana yang lebih baik. Nah itu harus ada pendampingan. Nah pendamping itu yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang namanya pendamping desa itu benar-benar dengan kualifikasi yang baik. Itu yang saya maksudkan. Kemudian bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. Kan sekarang udah berbasis elektronik. Jadi harus menggunakan basis elektronik. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan sehingga bisa terlihat secara transparan. Jadi bukan hanya sama desa, tapi pemerintah juga bisa bukan hanya day by day, tapi waktu ke waktu apa yang dilakukan dengan dana desa itu. Kemudian desa itu perlu melakukan inovasi yang betul-betul nyata. Nah, desa itu data, saya selalu sukanya dengan data ya, data yang betul-betul akurat, detail gitu ya, terkait tentang desa itu. Jadi peta desa gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan? Mana yang sangat urgent? Mana yang harus menjadi prioritas? Jangka 5 tahun, jangka 10 tahun, apa yang harus menjadi prioritas di dalam intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa? Nah, masyarakat itu betul-betul harus paham itu. Nah, iklim transportasi secara transparansi ya, secara transparansi itu betul-betul terlihat gitu akuntabilitasnya, yang bagaimana kita selama ini pemerintah daerah itu baik di semua jenjang sampai ke pusat itu melakukan hal itu, dan desa juga ditumbuhkan juga, terutama partisipasi masyarakatnya secara aktif gitu, yang merasa punya kepemilikan desa. Nah artinya ketika kepala desa itu punya keterikatan dengan masyarakat, dan masyarakat ketika terlibat di dalam perencanaan sampai pelaksanaan dia bisa melihat pelaksanaannya, tentu hasilnya akan lebih berbeda. Nah, jadi memang kami juga melihat masih ada persoalan, misalnya pandangannya masih kepada infrastruktur. Tadi kan ada yang menyampaikan bahwasanya pembangunan itu selalu hanya infrastruktur, padahal yang ingin dibangun adalah kualitas masyarakat desanya. Dari sisi kemiskinan, penurunan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, katakanlah dia pengen UMKM, bagaimana melihat kesempatan mungkin desa wisata hari ini yang bisa di-create, tidak hanya persoalan potensi, tanpa potensi juga bisa di-create kalau mereka mau. Oh mereka punya apa itu kan bisa. Sehingga pendapatan desa itu menjadi hal yang terus akan meningkat. Kemudian ada dana abadi desa, yang nantinya suatu saat dana abadi itu juga akan bisa dimanfaatkan apakah untuk pendidikan masyarakat desa ya, atau hal-hal lain gitu. Jadi saya pikir memang dari sisi kualitas SDM ini dan komitmen political will yang baik gitu ya, dari anggaran yang disalurkan kepada desa ini itu harus benar-benar disikapi dengan arif dan bijaksana oleh semua pihak, multi pihak, terutama di desa. Dan harapan kita tadi mungkin kalau Pak Thomas ya, Pak Arif dan juga Pak Busra dari Aceh tadi menyampaikan mungkin ini adalah orang-orang yang punya kualitas SDM yang cukup baik, tapi tidak dipungkiri juga banyak juga pendamping desa itu yang masih kualifikasinya masih di bawah rata-rata. Jadi keberanian dia juga untuk menghadapi aparat desa juga nggak mudah gitu. Jadi mudah-mudahan peningkatan SDM nanti bukan hanya perangkat desa tapi masyarakat desa yang punya rasa memiliki rasa untuk agar bagaimana mereka betul-betul terlibat di dalam pembangunan desa mereka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
karena memang mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Jaka. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iliza, anggota DPR RI dari Komisi Jadi 10. rencana desa itu benar Ya Bu, sepertinya mati ya Pak. gimana Ibu? Gimana Bu Iliza? Hilang suaranya ya Bu Iliza ya? Halo Bu? Oh putus ya? Oke, baik. Siapa? Mas Jul Fahmi, mohon maaf udah masih banyak yang mau nanya. Ya, oke. Bu Iliza sudah pamit ya? Pak Iwan, saya 1 menit Pak Iwan ya. Oh, siapa nih? Oh, Pak Saya Jaka. nggak pamit Pak. Ya Pak Iwan, jadi dalam rangka untuk mendorong kinerja desa Pak, jadi Ya. kami tadi siang menyerahkan insentif desa, tambahan dana desa kepada Oh, ya. 15.000 desa Betul. yang diserahkan langsung oleh Pak Mendagri dan Bu Menteri Keuangan. Iya. Itu kami berikan ke 15.000 desa atau sekitar 20% dari 75.000 desa itu. Nah, ini pesannya adalah ya supaya kepala desa itu berinovasi, berkinerja bagus gitu loh. Kalau kamu berkinerja bagus, maka akan kami berikan insentif. Jadi sekarang kami sedang mengembangkan kalau kepada daerah itu kami berikan insentif fiskal atau dulu namanya DID. Nah, kami juga mulai tahun 2000 itu kami memberikan insentif desa dan tadi sudah diserahkan siang tadi. Nah, ini supaya memacu kepada daerah-daerah ya para kepala desa untuk berinovasi, berkinerja baik supaya kemudian mendapatkan insentif. Mungkin itu tambahan kelupaan tadi Pak ya. Oke, baik Pak Jaka. Sudah ada 20% ya dari jumlah 75.000 yang mendapat dana tambahan, dana insentif desa. Saya kira ini bisa memacu desa-desa lain untuk mendapatkan dana yang serupa insya Allah di dana desa tahun anggaran tahun 2024. Terima kasih Pak Jaka, Direktur Dana Desa Kementerian Keuangan. Bu Lisa, ada yang mau tambahan lagi singkat? Ya baik Pak, cukup mungkin Cukup ya? Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jaka adalah sebuah motivasi yang nanti akan bisa adanya perubahan-perubahan, mudah-mudahan insya Allah dengan insentif yang disampaikan, misalnya pengelolaan desa yang baik, tepat waktu penganggarannya, dari evaluasi pelaksanaan, kebersamaan sinergisitas antara aparatur desa dengan masyarakat desa, dengan pendamping desa, harmonisasi itu akan menghasilkan pembangunan yang harmonis dan yang baik dan kompromis. Jadi artinya memang tingkat kebersamaan itu yang harus benar-benar dijaga agar transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa benar-benar bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya berpikir secara infrastruktur, tapi bagaimana membangun jiwa dan raga masyarakat itu sendiri. Mungkin begitu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iliza, anggota DPR RI. Dari fraksi P3. Sekali lagi juga terima kasih untuk Pak Al-Malik Pak Babari, anggota Komite 4 DPD RI, dan Pak Jaka dari Direktur Dana Desa Kementerian Keuangan. Tentu saja kita berharap forum malam ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi forum masukan untuk pedoman teknis Dana Desa 2024 yang tadi Pak Jaka sampaikan sedang dalam proses harmonisasi. Baik itu Permendes maupun mungkin nanti akan ada PMK atau Permenku dan sebagainya. Juga buat kawan-kawan yang menyaksikan kita di YouTube channel TV Desa maupun yang hadir langsung di Zoom meeting, atas pertanyaan dan atensinya dan juga pernyataannya yang disampaikan secara tertulis dan disampaikan langsung oleh kawan-kawan yang lain. Saya kira terima kasih atas masukannya kawan-kawan sekalian. Kita ketemu Selasa berikutnya di Kades Iwan TV Desa dengan tema-tema yang insya Allah akan jauh lebih menarik. Saya Iwan Sulaiman Sulasno, mohon pamit dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.